Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi rasional yang berbentuk seperti ini. Kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi tersebut. Ya, langkah-langkah menggambar grafiknya adalah seperti ini. Ya, tipe fungsi rasional ini yang mana yang atasnya berupa kuadrat, bawahnya berupa linier. Nah, ini adik-adik bisa ubah dulu menjadi, ya, bisa dibagi dulu ya. Jadi kita bagi ini ya, 2 x kuadrat min x min 3. 3x min 6. Nah, tujuan membagi ini adalah supaya didapat asimtot miringnya. Kita bagi ya. Jadi 2x kuadrat dibagi dengan 3x. Nah, ini dapatnya 2 per 3x. 2 per 3 kali x. Nah, selanjutnya ini 2 per 3 X ini dikalikan dengan ini, maka dapat 2X pangkat 2. Terus ini dikali ini dapat 12 bagi 3, 4X. Nah, lalu ini kita kurangi, jadi ini 0, ini jadi 3X dikurang 3. Nah, selanjutnya 3X dibagi dengan 3X. Ya, dapat 1 ya. Berarti di sini plus 1. Sekarang satunya dikalikan ke sini. 1 kali 3X, maka 3X, 1 kali min 6. Dikurangi maka 3 ya. Nah, berarti fungsi ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 per 3X ditambah 1, lalu ditambah dengan sisanya ini ya. 3 per 3X dikurang 6. Nah, gitu. Ya, sekarang kita hapus yang sebelah kanannya. Nah, hapus dulu. Oke. Nah, kalau bentuknya udah begini, kita gampang mencari asimtot miringnya. Ya. Oke, asimtot miring. Satu asimtot miring. Ya, AM kita singkat asimtot miring. Ya. Maka bentuk asimtot miringnya berupa garis linier. Y sama dengan MX ditambah N. Begitu bentuknya ya. MX ditambah N-nya diambil dari sini ya. Di sini referensinya. Berarti Y sama dengan 2 per 3X ditambah 1. Nah, itu asimtot miring. Nah, sekarang kita gambar asimtotnya. Ya, ini grafiknya di sini ya. Sumbu X, sumbu Y. Ya, X, Y. Nah, kalau X-nya 0, ya jadi ganti X-nya dengan 0. 2 per 3 kali 0. 0 ditambah 1, nah hasilnya 1 ya. Berarti asimtotnya melewati 0,1. Nah, di sini kira-kira 0,1-nya. Ya, gitu ya. Terus seandainya Y-nya yang 0. Nah, coba. 0 sama dengan 2 per 3X ditambah 1. Nah, pindah ke kiri. Min 1 sama dengan 2 per 3X. Nah, dapatlah X-nya sama dengan min 3 per 2. Atau min 1,5 ya. Min 1,5. Nah, mana min 1,5-nya? Sini kira-kira ya. Ya, min 1,5. Nah, jadi bentuk asimtot miringnya bagaimana? Nah, gini asimtot miringnya. Ya, gitu kira-kira ya. Inilah Y sama dengan 2 per 3X ditambah 1. Ya, asimtot ini nanti didekati. Kalau X-nya makin ke kanan, grafiknya makin dekat dengan asimtot ini. Begitu juga kalau ke kiri, makin ke kiri, maka grafiknya makin dekat dengan asimtot miring ini. Yaitu kegunaan dari asimtot miring. Ya, nah ini kita hapus dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita cari asimtot tegak ya.
Kalau asimtot datar dia tidak punya ya. Kalau udah punya asimtot miring, datar dia nggak punya. Kalau punya datar dia punya miring. Kalau dia punya datar berarti miringnya nggak ada. Nah gitu fungsi rasionalnya. Nah sekarang asimtot tegak. Nah caranya gimana? Penyebutnya dinolkan. Jadi 3x min 6 sama dengan 0. Dari sini dapatlah x sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 3, 2. Nah kita lihat asimtot tegaknya. Ya ini 2, sini 2 ya. Oke. Nah ini 2. Kita gambar asimtot tegaknya begini. Ya, ini kita gambar garis putus-putus ya. X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu X, sumbu Y ya. Titik potong grafik dengan sumbu X, sumbu Y. Nah, tipot ya, kita singkat tipot ya. Tipot titik potong grafik dengan sumbu tipot sumbu X ya. Nah, kita singkat tipot sumbu Y gitu ya. Nah, tipot grafik dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita ganti X-nya dengan 0, maka dapatlah Y sama dengan ganti dengan 0 ya. 2 kali 0 kuadrat, 0 dikurang 0, ya dikurang 3. Ya, dibagi dengan, ganti dengan 0, 0 min 6. Nah, ini kita hitung dapatlah setengah. Nah, berarti tipot sumbu Y-nya adalah 0, setengah gitu ya. Nah, 0, setengah adanya di mana? Sini ya. Oke. Nah, ini saya pakai warna apa gitu ya. Oke, ini ya. Wah, kurang kontras dia. Nah, dia ini aja. Nah, ini grafiknya melewati setengah ini. Setengah. 0, setengah. Terus kita cari titik potong dengan sumbu X. Ya, tidak setiap grafik punya titik potong dengan sumbu X. Nah, coba kita cari ya. Tipot dengan sumbu X. Tipot dengan, ya. Tipot sumbu X gitu aja ya. Tipot grafik. Ya, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini Y-nya 0. Nah, 0 sama dengan 2x kuadrat min x dikurang 3 dibagi dengan 3x dikurang 6 ya. Dia akan 0 apabila pembilangnya atasnya itu sama dengan 0. Nah, jadi 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktor ya. Jadi 2x x sama dengan 0. Nah, berapa sama berapa faktornya? Ya, 3 ini ya. 3 ini 1. Sebentar, ini minus, ini plus ya. Nah, gitu ya. Ya, berarti dapat X-nya sama dengan 3/2 atau 1,5. Ya, ini X-nya dapat min 1. Nah, berarti titik potong dengan sumbu X adalah berapa? 1,5, ya. Dan min 1,0. Nah, mana dia min 1,0 sini ya? Nah, min 1,0. Terus 1,5,0. Nah, ini dia. Ini 1,5 gitu ya. Nah, dari sini grafiknya sudah terlihat. Ya, nah bagaimana grafiknya? Ini dia melewati ini, melewati ini, melewati ini. Nah, itu ya grafiknya. Set, udah ketahuan tuh ya. Nah, lengkung begini. Makin ke sini makin dekat dengan asimtot tegak. Nah, dan seterusnya ke bawah ya. Makin dekat dengan asimtot tegak, tapi jangan lewat ya, jangan motong. Nah, begitu juga yang ini. Ya, makin ke kiri dia makin dekat dengan asimtot miring. Tapi jangan memotong ya. Nah, gitu ya. Bentuknya di sini lengkung begitu. Nah, sekarang sebelah kanan grafiknya bagaimana? Apakah begini ataukah begini? Nah, kita perlu melihat kedudukan grafik terhadap sumbu X. Ya, kedudukan grafik terhadap sumbu X. Nah, ini saya tulis di sini. Langkah yang kelima.
kedudukan grafik terhadap ya THD terhadap sumbu X ya. Jadi kalau fx-nya bernilai positif maka grafiknya di atas sumbu X begitu ya. Kalau fx-nya sama dengan negatif berarti grafiknya di bawah sumbu X. Nah, sekarang kita lihat dulu fx-nya. Kita faktor ya. Tadi udah kita faktor yaitu bentuknya 2x dikurang 3 x ditambah 1. Nah, dibagi dengan 3x dikurang 6. Nah, dari sini dapatlah pembuat nolnya. Ini pembuat nol yang atas adalah x sama dengan 3/2 atau 1,5. Dari sini pembuat nolnya dapatlah min 1. Dari sini pembuat nolnya dapatlah 2 ya. Nah, ini garis bilangannya. Ya, oke. Nah, ini min 1, 1,5. Terus di sini 2 ya. Nah, untuk mengetahui tanda di sebelah kanan, nah kita cek dengan X sama dengan misalnya berapa? 3 boleh, 4 boleh ya. Katakanlah 3 ya. Nah, maka kita cari F3. F3-nya masukkan 3 ke sini. 2 kali 3, 6. 6 kurang 3, 3 ya. Berarti 3. Terus 3 tambah 1, 4. Ya. Dibagi dengan 3 kali 3, 9. 9 kurang 6, 3. Nah, berarti ini hasilnya positif ya. Positif. Di sini positif. Nah, begitu seterusnya ya, adik-adik bisa mengujinya ya. Berikutnya, misalnya antara ini ya, adik-adik bisa menguji dengan 0, ini diuji dengan berapa? 1,75 ya. Nah, tapi cara cepatnya begini ya. Kalau ini pangkatnya pangkat ganjil, ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pasti tandanya selang-seling gitu ya. Ini positif, negatif, terus positif, negatif ya. Pangkat pangkat sukunya ini pangkat ganjil, pangkat 1, pangkat 1. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa ini negatif tandanya berarti di bawah sumbu X. Nah, ini kan di sebelah kiri min 1 negatif berarti dia ada di bawah sumbu X. Nah, cocok ya. Antara min 1 dan 1,5 ya ini ya dia ada di atas sumbu X gitu ya. Terus di antara 1,5 dan 2 dia negatif berarti di bawah sumbu X. Nah, gitu dia. Nah, sedangkan ini di sebelah kanan 2 dia positif artinya di atas sumbu X gitu ya. Nah, sekarang kemungkinannya gimana coba? Ada 2 kemungkinan. Ya, oke. Nah, apakah kemungkinannya begini? Ini kan di atas sumbu X ya. Ini dekat dengan asimtot miring ya. Set. Nah, ini kalau kita teruskan, ya set. Nah, apakah begini grafiknya? Ya, jelas tidak. Mengapa tidak begini? Alasannya karena ada bagian grafik di bawah sumbu X. Nah, bertentangan dengan informasi ini. Ya, jadi ini nggak mungkin. Nah, ya, kita hapus. Maka kemungkinan yang lainnya adalah begini. Ya, oke. Ya, set. Nah, gitu ya. Makin ke kanan dia makin dekat dengan asimtot miring. Nah, ini makin ke atas, makin dekat dengan asimtot tegak. Asimtot tegak ini ya. Nah, jadi grafiknya begini ya. Ya, sehingga tidak menyalahi ketentuan yang ini. Dia nilainya plus berarti di atas sumbu X. Nah, baik silakan adik-adik cek dengan GeoGebra grafiknya seperti apa. Ya, bila tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga adik-adik mendapatkan manfaatnya. Adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe supaya adik-adik tetap terhubung dengan channel saya sehingga adik-adik mudah menemukan channel saya. Oke, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.